Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batila warzuqna ijtinabah. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan daripada hadis-hadis Nabi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang ditulis oleh Syekh Fuad Abdul Baqi, di mana buku ini banyak sekali manfaatnya agar kita lebih mendalami tentang sunnah-sunnah Rasulullah, maksudnya hadis-hadis Rasulullah tentang masalah iman, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, adab, masalah muamalah dan yang lainnya. Kita akan lanjutkan pada halaman yang ke-150. Ya, diberikan judul hadis ini oleh penulis rahimahullah, apakah Nabi melihat Allah pada malam Isra wal Mi'raj? Hadis Aisyah radhiyallahu anha an Masruq qala qultu li Aisyah ya ummatah hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu faqalat qaffa sya'rai mimma qulta aina anta min salasin man haddathakahunna faqad kadhab man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadhab thumma fara'at لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأ يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين أخرجه البخاري. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Masruq, salah satu murid Aisyah, berkata, aku bertanya kepada Aisyah, wahai ibu, apakah benar Nabi melihat Rabbnya, ini melihat Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya di sini qablah yaumul qiyamah, sebelum hari kiamat. Maka Aisyah menjawab, sungguh rambutku hampir berdiri, terkejut atas apa yang kamu tanyakan ini. Ya, ini menunjukkan bahwa iman para sahabat, ya, apalagi Aisyah, tinggi. Ketika disebut nama Allah, maka mereka gemetar. Hadirin sekalian, ada 3 perkara yang barang siapa mengatakannya kepadamu, maka sungguh ia telah berdusta. Kata Aisyah, yang pertama, barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad pernah melihat Rabbnya, maka ia telah berdusta. Aisyah lantas membaca ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 103. Dan tidak mungkin manusia
bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu di belakang tabir. Artinya sebelum hari kiamat, hadirin sekalian, tidak ada yang mampu langsung melihat Allah. Ya, kalau diajak bicara iya, tapi ada tabir. Ya, dan tabir Allah ini nur, cahaya. Barang siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa beliau mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari, maka dia telah berdusta. Karena dia Allah SWT berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Ya, tidak ada yang seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi esok harinya. Hatta Nabi, ya, la ya'rif madza yahdus ghadan atau ba'dal ghad. Ya, tidak ada yang tahu, walaupun Nabi tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari atau terus hari kemudian. Dan barang siapa yang mengatakan kepada aku bahwa beliau menyembunyikan sesuatu, tidak menyampaikan risalah atau ayat, maka dia telah berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghukum Nabi utusannya ini kalau dia tidak menyampaikan walaupun satu ayat. Artinya Nabi di antara sifatnya adalah tabligh, menyampaikan risalah, tidak disembunyikan. Walaupun ayat itu berkenaan dengan dirinya atau dia pernah salah tegur oleh Allah, disampaikan oleh Nabi. Hadirin sekalian, dan dia juga mempunyai sifat amin, orang yang bisa diberikan amanah, disuruh nyampaikan. Maka kalau ada, kata Aisyah, Rasul tidak menyampaikan, maka dia telah berdusta. Hadirin sekalian, walakinnahu ra'a Jibril alaihi salam fi suratihi marratain. Akan tapi Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali, yaitu sekali di dunia ketika dia pulang dari gua Hira. Ya, di tengah perjalanan di bukit dia mendengar ada sesuatu yang menyapanya, suara yang menyapa. Maka Nabi melihat arah depan tidak ada orang, ke belakang tidak ada, samping kiri samping kanan tidak ada. Kemudian Nabi melihat ke langit, ternyata malaikat Jibril duduk di kursi bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Ya, dan memiliki sayap 600 sayap besar, ya, menutupi ufuk timur ufuk barat. Nah, itulah Jibril dalam bentuk aslinya dilihat oleh Nabi. Hadirin sekalian, dalam bentuk asli. Ya. Dan yang kedua di Sidratul Muntaha, di langit yang ke-7 sana. Ketika Nabi dinaikkan, bertemulah dengan malaikat Jibril seperti kedinginan habis kehujanan seperti itu. Ya, menggigil karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, al-khauf nau' min anwa'il ibadah. Yani takut kepada Allah termasuk bagian daripada apa? Ibadah. Tidak boleh seorang menyombongkan diri, saya enggak takut sama Allah. Ya, saya enggak takut kalau saya enggak salat, enggak takut. Tidak boleh seperti itu. Kita disuruh takut kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, dia gemetar, dia takut. Makanya dulu para ulama kalau menasihati seseorang, ittaqillah. Kalau dia ngerti bahasa Arab, ngerti ini, cukup. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung dia berpikir. Tapi sekarang orang susah. Dinasihati ittaqillah, ketawa saja. Senyum karena tidak tahu bahasa Arab, hadirin sekalian. Dan wasiat para ulama, ya, kalau disuruh berikan wasiat ittaqillah, seharusnya begitu setiap dai, setiap siapapun dalam momen apapun. Awwal wasiyah an ya'mur ahad bitaqwallah. Ya, wasiat pertama yang seharusnya dia katakan kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya jangan lupa ini. Ya, wah bosan takwa terus, nggak boleh seperti itu. Ya, karena ketika orang sudah bertakwa kepada Allah, maka justru dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikasih rezeki, dikasih solusi kalau dia punya masalah-masalah. Ya, itulah hadirin sekalian manfaat apa? Takwa. Sampai para khatib awal ayah ketika dia membuka khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa juga artinya khauf, takut. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai mati kamu kecuali dalam keadaan sebagai seorang apa? Muslim. Nah, itulah hadirin sekalian penjelasan Aisyah. Jadi ini juga sebagai keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah tidak ada yang bisa melihat siapapun walaupun Nabi Muhammad SAW sebelum hari kiamat. Karena la tudrikul absar, tidak ada yang mampu penglihatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan hancur. Ya, dia akan hancur kecuali di surga nanti. Ya, ahli sunnah berkeyakinan bahwa Allah dilihat nanti di surga oleh penduduk surga, oleh orang-orang yang beriman. Namun keyakinan diingkari oleh kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok Khawarij. Katanya aib Allah itu dilihat. Padahal ini adalah ayat, dan juga nanti Nabi menjelaskan bahwa di akhirat Allah itu bisa dilihat. Hadirin sekalian. Dan dilihat tidak perlu berebutan begitu, desak-desakan melihat Tuhannya. Ya, Nabi mengatakan sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya, di pertengahan bulan itu, atau sebagaimana kalian melihat siang hari waktu ada matahari, melihat sesuatu semuanya jelas. Bukan Allah seperti matahari atau bukan Allah seperti bulan, tapi begitu jelasnya masing-masing dari penduduk surga melihat Allah. Dan inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga, yaitu ru'yatullah, mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain surga itu sendiri akan diberikan ziyadah. Ziyadah di sini maksudnya apa? Tambahan ru'yatullah, melihat Allah. Wa anna fid dunya la yura, tidak bisa melihat. Wala ahad yastati an yara, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbah. Dan ini penjelasan Aisyah. Aisyah mengatakan, Aisyah alim min ulama sahabat Aisyah ini. Hadirin sekalian. Ya, banyak para ulama belajar sama Aisyah. Muridnya banyak jadi ulama semuanya. Ya, kalau ada orang ya mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, dusta dia, kadzab. Nah, orang-orang sufi meyakini ini. Jangankan Nabi Muhammad, tokoh-tokoh mereka mampu melihat Allah. Namanya kasyaf, menyibak tirai langit, mampu melihat Allah setelah banyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, hu, pingsan. Kemudian mengaku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dusta, hadirin sekalian. Dusta. Ini Aisyah yang mengatakan begitu. Ya, Nabi Muhammad saja tidak bisa melihat Allah, apalagi selain Nabi, begitu. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah qalat man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dham walakin qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu sadun ma bainal ufuq, akhrajahu al-Bukhari. Ditegaskan lagi dalam riwayat ini, dalam riwayat Bukhari, kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Rabbnya, yakni Rasulullah, ya Rabbah, berarti dia telah masuk pada persoalan kesalahan yang besar. Ya, a'zamul khata', kata Aisyah begitu. Adapun yang benar, beliau melihat Jibril dalam bentuk dan rupa aslinya yang menutupi apa yang ada di antara ufuk langit ini.
Dia melihat Jibril, na'am. Wa amma melihat Allah fala. Hadirin sekalian. Dan ini keyakinan kita. Kemudian Allah dilihat di akhirat. Dilihat di akhirat. Hadirin sekalian. Jadi orang mukmin pasti melihat Allah di akhirat. Kalau di dunia tidak ada yang bisa melihat. Ini membantah pendapat-pendapat para tokoh tasawuf, orang-orang sufi. Kalau mereka terlihat alim, terlihat ahli ibadah, mengatakan saya melihat Allah dalam tidur saya, dalam mimpi saya. La, dusta ya. Aisyah sendiri yang membantah. Hadirin sekalian. Aisyah satu ranjang bersama Rasulullah. Ya, dia mendapatkan ilmu banyak dari Rasulullah dan dia bertanya sendiri sama Rasulullah. Aku melihat cahaya ya Aisyah. Hal ra'aita rabbak? Apa kau melihat Tuhanmu? Ya Rasulullah. Aku melihat cahaya. Tak sampai melihat Allah, dihadang dengan apa? Nur. Jelas hadirin sekalian. Ya. Tapi Allah dilihat nanti di hari kiamat. Di sini ada hadis sahih riwayat Bukhari, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatan min dhahab." Ya, aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhihi fi jannati adn. Abu Musa menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua bagian dari surga yang perabotnya dan segala isinya di dalamnya terbuat dari perak. Dan yang kedua, bagian dari surga perabotnya serta segala isi dalam terbuat dari emas. Luar biasa sekali. Ya, terbuat dari emas dan perak. Hadirin sekalian, perabot-perabotannya. Ya, makanya di dunia tidak boleh gelas yang dipakai untuk minum ya terbuat dari apa? Emas. Haram, tidak boleh. Ya, enggak tahu kalau untuk pajangan. Tapi untuk apa? Untuk pajangan. Untuk kesombongan. Ya, lihat ininya, lihat konteksnya di sini. Ya, kalau untuk hanya keindahan saja tidak ada rasa sombong, mungkin tidak ada masalah. Ya, untuk pajangan. Ya. Tetapi kalau untuk diminum, buat untuk gelas, untuk masak dari emas dan perak ini tidak boleh. Tidak ada yang menghalangi suatu kaum untuk melihat Rabb mereka nanti di hari kiamat. Tidak ada yang menghalangi. Artinya pasti ahli jannah, yakni ahlul iman, al-mu'minun yarawna rabbahu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Mereka akan jelas melihat Tuhannya. Ya, selain dan keagungan ada di wajahnya di surga Aden nanti. Ya. Di surga Aden melihat Rabbnya. Kemudian hadirin sekalian, cara melihat Allah di akhirat, hadis panjang di sini. Ya, saya baca terjemahannya saja. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abu Hurairah pernah mengabarkan bahwa orang-orang waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab, "Apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat bulan pada malam purnama? Tidak ada awan yang menghalanginya. Apakah ada bisa membantah bahwa saya tidak bisa melihat bulan ini? Pada waktu itu bulan apa? Purnama dan tidak ada awan." Para sahabat menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah, semuanya bisa melihat bulan itu, bulan purnama lagi. Ya, kecuali kalau bulan apa? Sabit atau hilal. Hilal tipis sekali, mau nggak mau harus pakai apa? Teropong kalau di Indonesia. Ya, karena banyak awan mendung tebal sehingga pakai bantuan alat. Mungkin kalau di Arab bisa terlihat mungkin ya, karena awannya itu jarang ada, bersih langitnya, sehingga mudah untuk melihat hilal itu. Maksudnya di sini jelas bisa dilihat. Kemudian beliau lantas bersabda juga, apa kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat matahari bila tidak ada awan yang menghalanginya? Ya, tidak ada yang bisa membantah. Pasti bisa melihat matahari kalau nggak ada awan, terlihat matahari besar. Hadirin sekalian. Kemudian jadi di sini Rasul memberikan bantahan-bantahan agar kuat dasarnya.
Kemudian lantas beliau bersabda, sungguh kalian akan dapat melihatnya seperti itu juga. Kalian benar-benar akan melihat Allah dengan begitu mudah, seperti kalian melihat bulan di malam hari bulan purnama, di siang hari melihat matahari tanpa ada awan. Begitulah kalian melihat Tuhan kalian jelas nanti. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan Allah dilihat pada hari apa? Kiamat, hadirin sekalian. Manusia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang menyembah sesuatu, maka ia ikut dengannya. Ya, maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan, dan di antara mereka ada yang mengikuti tauhid. Maka tinggallah umat ini yang di antaranya ada para munafiknya. Artinya Nabi menyebutkan dulu, hadirin sekalian, sebelum diutusnya para nabi, manusia ini ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Pada zaman Nabi Ibrahim, ya macam-macam. Nabi Ibrahim mendakwai kaumnya, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Ya, ada yang menyembah apa? Tauhid. Mana tauhid? Apa arti tauhid? Tauhid itu melampaui batas. Asal bahasanya apa? Melampaui batas. Istilahnya adalah ma'ubida min dunillah. Apa yang disembah selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tauhid. Seseorang disembah dan dia radhi, dia ridha, disembah orang dia ridha, maka dia tauhid. Hadirin sekalian, tauhid. Ya. Ada juga yang mengatakan tauhid kuhan, para dukun-dukun tauhid. Ya, ada juga yang mengatakan pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, tauhid. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Tapi yang jelas adalah tauhid itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan setan, iblis tauhid. Karena ada orang menyembah tauhid. Makanya nanti pada hari kiamat orang-orang ini disuruh pergi kamu ke matahari, pergi kamu ke bulan, pergi kamu ke tauhid itu. Ya, akhirnya matahari dihancurkan sama Allah, bulan dihancurkan sama Allah. Bingung mereka. Ya, tauhid manusia juga disiksa oleh Allah, masuk neraka. Seperti Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, maka dia apa? Tauhid. Hadirin sekalian. Nah, itu mana tauhid, ya. Maka tinggallah umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW yang menyembah Allah, umat yang mengikuti Nabi menyembah Allah. Tapi kata Nabi, minhum munafiqun. Ada di antara mereka ada orang-orang apa? Munafik. Di antara umat Muhammad ini orang munafik ada. Di zaman Nabi banyak orang munafik di Madinah itu. Mereka membuat manuver-manuver berbahaya, mengadu domba umat Islam, membuat fitnah-fitnah, kemudian berpihak kepada musuh-musuh kaum muslimin. Ya, mereka berpihak kepada orang Quraisy, mengkompori orang Quraisy, memprovokasi sehingga memerangi Nabi. Mereka juga memprovokasi orang Yahudi sehingga membenci umat Islam. Ini manuver-manuver orang apa? Munafik. Ya, makanya Umar gemas betul terhadap mereka ini. Ya, pernah juga memecah belah ketika perang Bani Mustalik, memecah belah pasukan. Diadu domba itu antara Muhajirin dan Ansar. Karena ada orang Muhajirin gitu rebutan air, kayak nendang kakinya orang Ansar begitu. Ya, orang Ansar mengatakan ya Ansar, orang Muhajirin mengatakan ya Muhajirin. Diadu sama siapa? Abdullah bin Ubay ibn Salul. Waktu itu ikut. Ya, orang-orang munafik ikut dalam perang Bani Mustalik. Karena sebelumnya enggak pernah ikut. Tapi ketika umat Islam mengalami banyak kemenangan-kemenangan, orang munafik jadi ikut. Karena nanti dapat ghanimah, punya keyakinan kalau umat Islam perang dipimpin Nabi pasti menang. Makanya mereka ikut. Tapi mereka membuat ini jadi kesempatan mengadu domba. Alhamdulillah Nabi diberitahu datang. Ada apa ini kalian? Ini dakwah jahiliyah, ungkapan-ungkapan ya Ansar, ya Muhajirin. Maksudnya bela saya, wahai orang Ansar, masa kamu kalah sama orang Muhajirin? Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Madinah, mengatakan, wahai Ansar, seandainya kamu tidak memberi apa-apa waktu itu,
nggak ngasih tempat, nggak ngasih makan ke orang muhajirin, mereka nggak akan mungkin tinggal negeri kita. Ya, sekarang mereka itu sombong, ya nggak terima kasih sama kita, dia adu domba, hadirin sekalian. Maka Nabi menasihati, ini jahiliyah, fanatik golongan, fanatik suku. Wahai Jawa Timur, ke sini, Jawa Timur. Waktu ribut sama orang Jakarta, orang Jakarta bilang, ya Allah Jakarta, ya sini semua orang Jakarta, ya kita ribut begitu. Nah ini termasuk apa? Jahiliyah. Ini orang munafik, hadirin sekalian, membuat isu seperti itu. Ya, tapi munafik ini ada dua macam. Ya, ada munafik atau nifaq i'tiqadi, dan yang kedua ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ini yang membuat dia itu menjadi kafir, betul-betul kafir sudah. Ya, mereka ini zindik. Mereka itu menampakkan kebaikan, tapi dalam hatinya memang nggak suka sama Islam, benci sama Islam. Hatinya memang benci sama Islam. Seperti orang munafikin di zaman apa? Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul itu waktu itu mau diangkat jadi raja sudah. Bahkan udah dibelikan mahkota sama kaumnya. Gagal jadi raja. Gagal jadi apa? Pejabat. Orang Madinah akhirnya memilih Nabi. Akhirnya mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Sedangkan Abdullah bin Ubay bahkan mau dibantu sama orang Yahudi, mau jadi pemimpin Arab, nggak jadi. Akhirnya apa? Dendam, nafaq, menyembunyikan kebencian. Seperti itu. Yang kedua, hadirin sekalian, munafik amali, nifaq, perbuatannya nifaq, tapi hatinya masih iman, masih punya la ilaha illallah. Ya, ini banyak umat Islam hari ini banyak. Nah, Nabi menyebutkan ciri-ciri orang munafik seperti ini. Idza haddatsa kadhiba, kalau dia berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji apa? Suka selisih janjinya, enggak ditepati. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Banyak enggak umat Islam seperti ini sekarang? Banyak, hadirin sekalian. Janji jam 9, datang jam 12, kan gitu. Ya, kemudian dikasih amanah, korupsi. Banyak enggak? Banyak. Kalau ngomong isinya harat kok. Ada kayak gitu. Dan dipelihara ini. Kalau enggak dusta, enggak enak. Pasti dusta. Nah, pada dia ini ciri orang apa? Munafik, tapi enggak dikafirkan. Karena hatinya masih punya iman, masih sholat. Cuma penyakit memang. Kalau ngomong dusta aja. Ya. Nah, ini bahaya hadirin sekalian. Ini banyak pada umat Islam. Ya. Kemudian diteruskan di sini oleh Nabi, nanti Allah pun mendatangi mereka lalu berfirman, ya nanti di surga, di hari kiamat maksudnya waktu itu, di padang mahsyar, aku adalah Rabb kalian. Mereka berkata, inilah tempat kedudukan kami hingga datang Rabb kami. Apabila Rabb kami telah datang, pasti kami mengenalnya. Maka Allah mendatangi mereka setelah berfirman, akulah Rabb kalian. Ya, jadi Allah muncul di mahsyar juga nanti. Dan yang kedua muncul di surga. Ini diingkari sama orang Mu'tazilah. Diingkari sama orang Khawarij. Kelompok-kelompok sesat ini, walaupun mereka menisbatkan, menyandarkan ke Islam, tapi banyak keyakinannya yang kacau balau. Ya, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, enggak percaya itu. Jahmiyah enggak percaya sama sekali. Ya. Padahal mereka menyandarkan kepada Islam, hadirin sekalian. Makanya kita ikut ahli sunnah wal jamaah, jangan ikut kelompok-kelompok ini. Ngaco, hatta tasawuf. Di Indonesia itu kalau sudah istilah tasawuf atau sufi, itu orang ahli ibadah maksudnya. Akhlaknya baik. Itu pengertian orang awam. Tasawuf dan apa? Sufi, ini orang sufi. Kelihatannya ahli ibadah, ya, kelihatannya ahli zikir, orang sufi. Padahal sebetulnya ini kelompok, ya, sebuah golongan firqah yang akidahnya banyak sesat. Hadirin sekalian, fanatik terhadap tokoh-tokohnya, dan kalau bikin zikir dari syekh-syekhnya, bukan dari Quran hadis. Ya,
daripada menjalankan zikir-zikir dari Nabi, lebih baik menjalankan zikir-zikir dari mereka. Makanya sering kita dengar di musola-musola itu seperti itu. Ini syair-syair dari mana ini? Kenapa tidak menghafal misalnya zikir pagi petang? Kok membuat zikir-zikir justru ya seperti itu? Ya Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb, ya Allah bil Mustafa. Apa makna Mustafa ini? Nabi Muhammad maksud. Ya Rabb bil Mustafa, dengan Mustafa. Lihat tawassul sini. Dia tawassul kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian apa? Balligh maqasidana. Ini sampaikan maksud-maksud kami, kebutuhan kami ini, kabulkan maksudnya. Boleh gak seperti ini? Ya Rasulullah, ya Allah dengan Muhammad ini. Kenapa tidak langsung ya Allah, ya Rahman, ya Rahim? Ya Rasulullah sudah meninggal dunia. Hadirin sekalian, ini tawassul yang tidak boleh. Tawassul mengandung kesyirikan. Ya, ada tawassul yang boleh, ada yang syar'i. Ya, seperti itu. Kemudian di sini maka Allah mendatangi mereka seraya berfirman, Akulah Rabb kalian. Aku kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkan sirat sama Allah di atas neraka Jahannam. Dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para rasul bersama umatnya. Nabi di sini pertama kali yang berhasil melewati sirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada halatu khatar. Bahkan akhtarul hal fi kulli insan. Suatu keadaan yang paling membahayakan, dahsyat melewati sirat, hadirin sekalian. Pada hari tidak seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul. Ada manusia biasa yang imannya biasa, tidak ada yang berani bicara. Ya khaf, kecuali rasul. Rasul pun bukan bicara macam-macam. Rasul itu cuma berdoa, mampunya berdoa dengan mengucapkan apa? Ya Rabb salim, selamatkan kami. Di dalam Jahannam terdapat besi yang ujungnya bengkok, ya seperti duri sa'dan, tumbuhan yang berduri tajam, ya. Udah bengkok banyak, ya tajam-tajamnya begitu. Pernah kalian melihat duri sa'dan itu? Ya pernah, jawab para sahabat. Beliau melanjutkan, sungguh dia seperti duri sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri itu kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk-nusuk manusia berdasarkan amalan mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa, masuk ke neraka Jahannam. Itu pun karena amalnya. Ada pula yang dipotong-potong tapi selamat. Ya, jadi disambar-sambar sama galalib, besi-besi bengkok itu. Ya. Ada yang terkoyak-koyak tapi selamat. Begitu. Ada yang mati langsung dan neraka tidak ada mati hidup lagi begitu. La yamutu wala yahya. Paham ya hadirin sekalian? Jadi ada yang jalan super cepat, ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak begitu, ada yang jatuh di sambar galalib. Ya, karena ini sirat ini lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Takhayyal, tidak bisa kita buat khayal. Bagaimana ini bisa lewat manusia ini? Ya, kita lewat jembatan Suramadu. Kalau angin, bayangkan Anda naik motor misalnya. Kira-kira bagaimana? Kayak mau terbang kan? Mungkin nggak pernah yang pakai sepeda motor. Coba sekali-sekali. Kalau anginnya keras itu. Anda naik sepeda motor ini kayak mau terbang badan. Padahal Suramadu kan lebar. Terus bagaimana sirat? Hadirin sekalian, ma fi nur, tidak ada cahaya kecuali orang yang berikan cahaya. Gelap, semuanya gelap. Makanya manusia tidak ingat siapa-siapa sama sekali. Tidak ingat ayahnya, tidak ingat ibunya, tidak ingat siapa-siapa. Ya. Pada tiga keadaan manusia ingat siapa-siapa. Inda sirat, inda mizan, wa inda tatairus suhuf. Ya, ketika di sirat enggak ingat siapa-siapa.
ketika ditimbang nggak ingat siapa-siapa, tegang ditimbang itu, sampai dia tahu timbangannya berat atau ringan. Kemudian ketika pembagian rapot, sampai dia tahu dia menerima dengan tangan kanannya atau apa tangan kirinya. Tegang manusia, la yatakallam. Ya khaf. Hadirin sekalian. Ini semuanya kata Nabi ditentukan dengan amalnya. Makanya penting amalin. Mumpung kita ini masih ada umur maksudnya, apalagi yang sudah tua, banyak beribadah, banyak beramal. Ya, dan jangan banyak pergi ke sana, pergi ke sini. Ya, apalagi banyak bermain. Ya, ini fitnah dunia sekarang ini. Main HP ini berjam-jam. Hadirin sekalian. Daripada zikir diganti dengan apa? Zikirnya HP sekarang. Padahal ini amal perlu persiapan nanti pada hari apa? Kiamat. Nah, itu yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Hingga apabila Allah berkehendak memberikan rahmatnya bagi siapa yang dikehendakinya dari penghuni neraka. Nah, di sini Nabi menceritakan tentang penghuni neraka. Ya, tapi yang punya iman masih punya iman, tapi masuk neraka. Ada juga yang langsung masuk surga kalau Allah kehendaki. Ini orang masuk neraka, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah. Para malaikat mengeluarkan mereka dikenal berdasarkan bekas-bekas sujud, asar sujud, pentingnya sholat. Ya, sholat tapi maksiat, tapi nggak sampai syirik. Jadi malaikat mengenal mereka ini, ngangkut, menyelamatkan, menaikkan mereka karena malaikat melihat asar sujud. Ya, pernah sujud. Ini menunjukkan pentingnya sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Jangan remehkan, hadirin sekalian. Kemudian, dan Allah telah mengharamkan pada neraka untuk memakan bekas asar sujud. Disuruh keluar nanti. Ya, setiap keturunan Adam dibakar oleh neraka kecuali mereka yang memiliki sujud, yang banyak sholat, apalagi yang taat. Kemudian dia mati husnul khatimah, insya Allah gak bisa masuk neraka, diampuni oleh Allah. Tapi ada juga yang ahli sholat berbuat maksiat, Allah kehendaki masuk neraka dulu, ya, baru kemudian masuk surga. Maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus, terbakar gosong. Setelah itu mereka disiram dengan air kehidupan, sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih-benih di tepian sungai. Ya, setelah itu selesailah Allah memutuskan perkara antara hamba-hambanya, dan yang hanya tinggal orang yang berada di surga maupun di neraka. Ya, jadi orang yang pernah punya iman walaupun sebiji sawi, yaitu diangkat sudah, sehingga selesai semuanya. Ujung-ujungnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ujungnya itu. Ya, di awal-awal enggak tahu berapa tahun itu masih belum selesai masih. Ya, mungkin orang yang pernah punya iman masuk neraka dulu tapi enggak lama. Tapi enggak lamanya enggak tahu, mungkin puluhan tahun, ratusan tahun kita enggak tahu, tergantung dosanya dia, hadirin sekalian. Makanya jangan bangga dosa. Ya, setiap orang banyak berbuat dosa terus, semakin lama di neraka jahanam. Ya Allah alam, seperti itu hadirin sekalian. Kemudian ada, kata Nabi, orang terakhir yang masuk di surga di antara penghuni neraka yang berhak masukinya. Dia sedang menghadapkan wajahnya ke neraka seraya berkata, Ya Rabb, palingkan aku wajahku di neraka. Sungguh angin neraka telah meracuniku dan barahnya telah memanggangku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya aku beri kesempatan, apa kamu tidak meminta yang lain lagi? Tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah, jawab orang itu. Misalnya, seandainya aku keluarkan kamu di neraka, kamu enggak minta lagi apa-apa? La ya Rabb, wallahi enggak. Ya. Maka Allah memberikan kepada janjinya dan ikatan perjanjian sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kemudian Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika wajahnya dihadapkan kepada surga, dia melihat taman-taman surga indah. Ya, dia terdiam, tertegun. Ya, tapi dia sudah janji.
Yang penting cukup, kamu keluarkan dari neraka cukup sudah. Ya, kata Allah, ambil janjinya. Apakah kamu nggak minta lagi? Ya sudah, dikeluarkan dari api neraka, belum dimasukkan surga. Setelah dibersihkan sama malaikat, melihat surga, taman-tamannya. Ya, akhirnya apa? Orang mengatakan, ya Rabb, pas dekatkan aku ke surga, dekatkan ke surga, ke pintunya, mas. Walaupun nggak masuk surga, dekatkan ke surga, pintunya saja, supaya aku bisa melihat, menikmati ini. Ya, maka Allah berfirman, ya abdi, bukankah kamu sudah berjanji, mengikat janji untuk tidak meminta sesuatu yang lain? Orang itu menjawab, ya Rabb, aku tidak ingin menjadi ciptaanmu yang paling celaka. Ya Rabb, aku tidak ingin menjadi ciptaanmu yang paling apa? Celaka. Maka Allah bertanya, apabila telah diberikan permintaanmu sekarang ini, misalnya dekatkan ke pintu surga, ya, apakah kamu tidak minta yang lain lagi? Tidak ya Rabb, tidak akan minta lagi. Sama Allah didekatkan ke pintu surga. Hadirin sekalian, sampai di pintu surga, dia bengong melihat keindahan surga, suara-suaranya, ya, melihat. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Rabb, masukkan dalam surga. Masukkan dalam apa? Surga. Kata Allah, celaka kamu ya abdi, bukankah kamu sudah berjanji? Lihat manusia hadirin sekalian, manusia begitu tamak. Sampai nanti di akhirat tamak. Tapi apalagi masalah surga, semuanya pengen apa? Masuk surga. Gak ada artinya dunia ini dibandingkan surga. Maka Allah mengatakan, bukankah kamu sudah berjanji, tidak mau minta apa-apa lagi? Ya Rabb, jangan engkau jadikan aku sebagai hamba-Mu yang paling celaka. Kemudian kata Rasul, Allah tertawa, yadhab. Ini sifat apa? Sifat Allah, yadhab. Rasul sendiri yang mengatakan. Ini harus kita imani. Orang Maturidiyah, Asy'ariyah tidak percaya ini kalau Allah tertawa. Masa Allah tertawa? Itu bukan sifat Allah. Kalau tertawa berarti sama seperti apa? Makhluknya. Lihat di sini. Karena mereka pakai akal, nggak pakai dalil, menolak dalil. Hadirin sekalian. Kelompok Asy'ariyah yang mengaku Ahlussunnah sebetulnya kelompok kalamiyah, kelompok falsafiyah, ahli filsafat. Dibangun di atas apa? Filsafat. Ya, tanpa dalil sama sekali. Asy'ariyah sampai sekarang banyak. Bahkan orang pintar-pintar, tokoh-tokoh mereka ada, nggak saya sebutkan. Asy'ariyah membantah Allah tertawa. Padahal Rasul mengatakan apa? Allah tertawa. Tapi tertawanya tidak sama dengan apa? Makhluknya. Jangan Anda punya pikiran sama sekali tertawanya Allah seperti presiden ini, seperti tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akhirnya mengizinkan orang ini masuk surga. Ya Allah, Karim, Allah Karim. Udkhul jannah. Masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, coba sekarang masuk surga ini, bayangkan sekarang, pikir. Maka dia mulai berpikir, indahnya surga, nikmatnya. Ya. Kemudian akhirnya sudah, maka Allah mengatakan, ini semuanya untuk kamu. Ini semuanya untuk kamu dan serupa dengannya, diberi lagi sepertinya. Bahkan dalam hadis yang lain dikasih lagi 10 kali lipatnya ini. Padahal ini adalah orang yang paling terakhir masuk apa? Surga. Lainnya sudah di mana sudah. Ini yang paling terakhir seperti surganya raja-raja dunia. Bahkan 10 kali lipatnya. Siapa raja dunia yang paling kaya? Katakan sekarang yang banyak fulusnya siapa? Ya, ke sana kemari bebas, hotel bintang 7, hotel ini, semua fasilitas zen, masih kalah dengan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir yang masuk apa? Surga, kalah. Hadirin sekalian, ini pentingnya iman. Jangan sampai seorang menjadi kafir atau musyrik. Dan pentingnya dakwah tauhid. Kalau orang terlibat kesyirikan dan mati dalam keadaan syirik, tidak mungkin masuk surga selamanya, tidak mungkin, tidak diangkut oleh Allah ke surga, kekal di dalam apa? Neraka. Ini penting. Banyak orang mengatakan, kok bicara tauhid, syirik tauhid, nggak menang-menang kita melawan apa? Rezim. Ya, ini membuat perpecah belah umat. Kif Anda pecah umat? Ini untuk surga. Banyak orang sekarang ini nggak paham tauhid. Artinya perjuangannya ngaco. Tadi itu
gabung kabeh, pokoknya bersatu. Walaupun beda akidahnya tidak apa-apa. Ujung-ujungnya pecah belah sekarang. Tidak mungkin, akidah dulu, hadirin sekalian. Akidah dulu seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.